Iran kembali meluncurkan rudal ke Israel pada Minggu 8 Maret sebagai pembalasan atas tewasnya pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Rudal dilaporkan menyasar Israel Tengah, khususnya Tel Aviv. Rekaman yang dirilis Garda Revolusi Iran menampilkan rudal-rudal melesat ke udara. Serangan itu merupakan bagian dari gelombang ke-29 Operasi Janji Setia keempat. Israel mengonfirmasi adanya rentetan rudal yang ditembakkan Iran diduga berjenis klaster. Hal ini memaksa warga Tel Aviv kembali berlindung di bangkar bawah tanah. Israel menambahkan bahwa sistem pertahanan udara telah diaktifkan untuk mencegat. Namun satu rudal yang membawa hulu ledak amunisi tandan pecah di atas kota menyebarkan pecahan peluru di 16 lokasi. Pecahan menghantam bangunan apartemen serta SPBU di Tel Aviv hingga melukai 6 orang. Laporan lain dari The Times of Israel menyebutkan pecahan rudal menghantam Rishon Lezion, melukai 1 orang. Amerika Serikat mengumumkan satu tentaranya kembali tewas akibat serangan pembalasan Iran. Dengan begitu, total kematian menjadi 7 personil sejak perang dimulai. Dalam keterangan resmi pada Minggu 8 Maret, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM tidak menyertakan identitas korban. Namun, tentara tersebut dilaporkan tewas setelah menderita luka-luka selama seminggu. Identitas tentara dirahasiakan hingga 24 jam setelah pemberitahuan kepada pihak keluarga. Sebelumnya, 6 jenazah tentara Amerika Serikat tiba di Pangkalan Angkatan Udara Dover pada Sabtu kemarin. Upacara pemindahan peti jenazah dihadiri oleh keluarga serta pejabat, termasuk Presiden Donald Trump. Ia mengaku sedih kehilangan tentara, namun di sisi lain juga senang karena bisa memberikan penghormatan terakhir. Sementara itu, Iran menuduh Amerika Serikat menyembunyikan angka sebenarnya terkait korban militer. Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran Ali Larijani mengklaim hampir 500 tentara Amerika Serikat tewas sejak perang dimulai akhir Februari lalu. Ia juga mendapat laporan sejumlah tentara Amerika Serikat ditangkap. Menurut Larijani, Amerika Serikat menyembunyikan penangkapan itu dengan cara memasukkannya ke dalam daftar korban tewas. Namun, militer Amerika Serikat dengan cepat membantah klaim Iran. Seorang juru bicara CENTCOM menyebut Iran menyebarkan kebohongan. Dampak perang di Timur Tengah juga turut dirasakan oleh warga Amerika Serikat. Para pengemudi mengeluhkan harga bahan bakar minyak atau BBM naik di negara bagian California. Rekaman yang dirilis Fiori pada Minggu 8 Maret menampilkan antrian panjang kendaraan di SPBU. Mereka rela menunggu setengah jam untuk mendapatkan bensin dengan harga yang lebih murah. Seorang warga Los Angeles mengaku pernah melihat harga bensin hingga $7 atau sekitar Rp119.000 per galon. Kenaikan harga bensin dalam satu hari tersebut menjadi yang terparah sejak 2012. Warga lainnya Esther Gonzalez memperingatkan bahwa kenaikan tersebut akan paling berdampak pada kaum pekerja. Kenaikan harga bensin ini dikaitkan dengan penutupan Selat Hormuz buntut perang Amerika Serikat Israel melawan Iran. Perairan tersebut merupakan jalur penting bagi perdagangan minyak dunia.
Terkait kenaikan harga bensin, Presiden Amerika Serikat Donald Trump justru meresponnya dengan santai. Just because the gas is the cheapest here. Other places are usually like I've seen $7, which is insane. So this is usually the go-to spot to get gas, and that's why the line is so super long. Not happy. I mean, I don't want to have to spend more. I mean, I definitely feel like we have better things to do right now within our own borders to take care of. So. It's going to be more expensive. It's going to be harder for them to go to their job. Their jobs aren't going to increase their pay, so they're going to be using more of their money to go to their job, and it's basically going to decrease their pay indirectly. Sebuah pecahan yang dilaporkan berasal dari rudal Iran menghantam bangunan tempat tinggal di Tel Aviv, Israel pada Minggu 8 Maret. Serangan tersebut memicu kerusakan parah, di mana sebagian besar gedung apartemen hancur. Tim penyelamat langsung dikerahkan untuk mencari korban di balik puing-puing. Rekaman lain yang dirilis Fiori menampilkan sebuah lubang bekas hantaman rudal Iran. Dilaporkan ada 5 orang yang terluka akibat serangan tersebut. Ledakan juga memicu kerusakan pada bangunan dan fasilitas di sekitarnya. Sementara itu, 1 orang mengalami luka serius setelah rudal Iran menghantam sebuah SPBU di Tel Aviv. Seorang polisi menjelaskan bahwa rudal tersebut dilaporkan berjenis cluster sehingga memicu kewaspadaan tinggi. Menurut laporan media lokal, sebagian besar salvo berhasil dicegat. Namun 1 rudal yang membawa hulu ledak amunisi tandan pecah di atas kota, menyebarkan pecahan peluru di 16 lokasi. You're at an impact site in northern Tel Aviv. כיף הזאת. אז תביא, אני אביא לך, אבל אני יכולה גם לקנות לך. איזה אתה רוצה? אין אישור עדיין לתקשורת? אין אישור.
Pemimpin Partai Buruh Inggris sekaligus pendiri organisasi FIFA Palestina, George Galloway, membuat klaim mengejutkan soal perang di Timur Tengah. Ia menyebut bahwa Israel menderita kerugian parah akibat serangan Iran, namun sengaja ditutupi. Galloway menyampaikan klaim itu dalam program Moods di kanal YouTube-nya pada Kamis 5 Maret. Ia secara terbuka menuding adanya sensor informasi besar-besaran oleh pemerintah Israel. Barang siapa yang menyebarkan foto atau video kerusakan di Tel Aviv akan langsung diancam dengan hukuman 5 tahun penjara. Lebih lanjut, Galloway menuduh media-media barat telah tunduk pada sensor tersebut dan menolak menyiarkan rekaman kondisi di lapangan. Politikus yang memiliki istri berdarah Indonesia tersebut dengan berani menyatakan bahwa kondisi Tel Aviv saat ini sudah luluh lantak menyerupai jalur Gaza. Ia mengaku mendapatkan informasi tersebut secara langsung dari warga sipil di lokasi kejadian. Menurut Galloway, kehancuran itu terjadi lantaran sistem pertahanan udara Israel di atas Tel Aviv sudah tidak lagi beroperasi. Ia bahkan menyebut ada sekitar 50 rudal balistik yang menghantam Tel Aviv hanya dalam satu malam. Selain menyoroti Israel, Galloway turut meragukan keabsahan data resmi jumlah korban tewas dari pihak Amerika Serikat. Ia menuding pemerintah Washington berbohong kepada publik karena hanya mengakui 7 kematian tentara. Galloway memprediksi angka sebenarnya hampir 1.000 personel tewas akibat pembalasan Iran. Prediksi tersebut merujuk pada banyaknya pangkalan Amerika Serikat yang diserang Iran di kawasan Teluk. Serangan rudal Iran pada Minggu 8 Maret malam tak hanya menimbulkan kerusakan di Tel Aviv. Pecahan rudal juga dilaporkan menghantam kota Rishon LeZion, Israel Tengah. Rekaman yang dirilis Fiori menampilkan tim penyelamat bergegas menuju lokasi terdampak. Pecahan rudal Iran memicu kerusakan pada toko, bangunan tempat tinggal dan kendaraan di sekitarnya. Selain itu, ledakan keras juga membentuk kawah pada sebuah jalan. Laporan dari media Anadolu Agency menyebutkan seorang wanita terluka akibat terkena puing-puing. Sementara itu, dampak yang lebih parah terjadi di Tel Aviv. Bangunan apartemen dan SPBU rusak dihantam pecahan rudal. Pihak berwenang hanya melaporkan 6 orang terluka akibat serangan tersebut. Israel mengklaim telah berusaha mencegat rudal Iran yang diduga berjenis klaster. Namun satu rudal yang membawa hulu ledak tandan pecah di atas kota dan menyebar ke 16 lokasi. דרך אגב, תעזוב את זה כי זה מסרטן, אני לא צוחק. לא, רק על השידור, אתה על השידור. דרך אגב, תעזוב את זה כי זה מסרטן, אני לא צוחק. לא, רק על השידור, אתה על השידור. אז תגיד לו שיבוא לפה, שיבוא הפוך, תגיד לו, שיבוא משם. לראות שאני באתי... לי, ואז אני אקבע אותך. אז אני, הנה, הכל מוקלט, אמרתי לך לא לגעת. אין, הסאונד לא עובד. לא עובד. טוב, בסדר. מאיר! איך הוא נכנס ככה? יובל!
אפשר שאלה? החנות... Ketimpangan jumlah korban di pihak Iran dan Amerika Serikat memunculkan pertanyaan besar di publik. Hal ini membuat seorang politisi asal Inggris buka suara terkait data kerugian perang. Laporan dari media pemerintah Iran menyebutkan lebih dari 1.300 orang tewas sejak konflik dimulai pada akhir Februari lalu. Namun Israel dan Amerika Serikat hanya melaporkan sedikit angka kematian. Terbaru, Pentagon mengumumkan jumlah tentara yang tewas bertambah menjadi 7 personel. Pada Kamis 5 Maret kemarin, pemimpin Partai Buruh Inggris sekaligus pendiri organisasi FIFA Palestina, George Galloway buka suara soal ketimpangan tersebut. Ia menuding Amerika Serikat berbohong kepada publik karena hanya mengakui kematian segelintir tentara. Galloway memperkirakan angka kematian sebenarnya jauh melampaui data resmi. Hal ini mengingat banyaknya pangkalan CIA, kedutaan besar, dan basis militer Amerika Serikat di kawasan Teluk yang diserang Iran. Galloway bahkan berani bertaruh bahwa jumlah tentara Amerika Serikat yang tewas hampir 1.000 personel. Menurutnya, Pentagon tidak bisa menyembunyikan kebohongan itu selamanya. Terkait Israel, Galloway menuding pemerintah setempat melakukan sensor informasi besar-besaran. Ia mendapat informasi secara langsung dari warga sipil di lokasi kejadian bahwa kondisi Tel Aviv luluh lantak. Galloway menyebut Israel mengancam siapapun yang menyebarkan foto atau video kerusakan dengan hukuman penjara 5 tahun.